Kemarin saya tidak sengaja melihat satu video, karena anak saya juga, saya baru lahiran ya, dan anak saya juga harus berobat macam-macam, jadi saya banyak lihat video-video orang lain yang berkaitan dengan bayi. Kemarin saya baru lihat sebuah video yang membuat saya belajar dari kisahnya beliau itu di YouTube. Jadi beliau bercerita, saya kehamilan semuanya sehat, semuanya baik-baik aja, dokternya sangat perfeksionis menjaga kehamilan saya. Tiba-tiba ketika sudah mulai waktunya untuk melahirkan, qadarullah dalam sekejap mata, tiba-tiba saya merasa kok pandangan saya gelap. Sampai saya buka mata, saya nggak bisa lihat apa-apa, semuanya gelap. Sampai dokter bilang, jangan pejamkan matanya. Kalau pejamkan matanya terjadi apa-apa kepada bayi ini. Kemudian dia merasa perutnya sangat sakit. Kemudian ketika dia akhirnya harus masuk ke meja operasi, sebelum dioperasi sesar, ternyata bayinya udah nggak ada di perut dalam sekejap mata. Padahal baru beberapa menit yang lalu masih ada detak jantung bayi, semuanya masih sehat, USG-nya jalan, periksa jantungnya juga masih baik. Tiba-tiba dalam sekejap mata bayinya sudah tidak bernyawa. Kemudian dia lahirkan bayi itu dengan tidak bernyawa, dia gendong bayi itu, dan kemudian dia mengatakan bahwa ini dulu ya teman-teman sekalian ya, mohon izin. Kemudian dia mengatakan, lihat Allah bisa berkehendak secepat itu. Dia mengatakan begini, itu seperti kun fayakun, terserah Allah aja. Allah yang punya, Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Dia mengatakan demikian. Dia mengatakan bahwa baru beberapa menit yang lalu semuanya sehat, semuanya baik, semuanya dalam pengawasan dokter yang perfeksionis. Tapi tiba-tiba kalau Allah berkehendak, bisa saja dalam sekejap mata. Dia mengatakan begitu. Dan dia mengatakan begini ya, ini juga pelajaran yang berharga. Ya Allah, ini memang orang-orang mengatakan sabar, ini surga. Sampai dia mengatakan begini, sampai aku enak banget dengar kata-kata begitu, karena mereka gampang mengatakan demikian padahal berat untuk dijalankan. Tapi akhirnya dia mengatakan dia belajar bahwa semuanya milik Allah, jadi suka-suka Allah, berbuat apapun, kemudian dia bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pembelajaran di dalam kehidupan kita yang sekarang, bahwa lihat, memang manusia memerlukan proses untuk bisa sampai akhirnya mengatakan ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hatiku selain Allah. Biasanya Allah akan uji dulu kebenaran dari kalimat yang engkau ucapkan dengan berbagai macam ujian-ujian, teman-teman sekalian. Betul nggak kalimat itu ada dalam hatimu? Betul nggak kalimat itu yang mengindikasikan, kalimat itu artinya engkau yang punya ya Allah, jadi suka-suka engkau. Engkau yang kasih harta sama aku ya Allah, tiba-tiba engkau ambil ya suka-suka engkau ya Allah. Engkau kasih keluarga kepadaku, kasih suami kepadaku, tiba-tiba engkau ambil dengan cara apapun ya suka-suka engkau ya Allah. Engkau kasih anak, itu kan berat ya teman-teman sekalian, itu nggak mudah loh. Punyamu ya Allah, jadi suka-suka engkau, terserah engkau, aku nggak punya hak untuk apapun, terserah engkau, hakmu mau diapain, apa yang kau berikan kepadaku. Itu kan tidak mudah teman-teman sekalian, tapi itu wujud kalimat ma fi qalbi ghairullah, tidak ada apapun di dalam hatiku ya Allah selain engkau ya Allah. Maka minta kepada Allah agar hati kita bersandar penuh, bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhusnuzon, berprasangka baik atas semua apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itulah yang terbaik. Satu kisah lagi terakhir teman-teman sekalian, Nabi Ayub alaihissalam. Saya menceritakan ini karena ini diingatkan oleh dokter ketika anak saya dinicu. Seperti yang teman-teman tahu, saya baru lahiran 3 minggu yang lalu. Dan anak saya 2 minggu berada di nicu, dan kemudian seorang dokter mengatakan begini kepada saya. Beliau dokter subspesialis endokrin ya. Jadi beliau mengatakan begini ketika dinicu. Bu, tolong ingat kisahnya Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan sakit. Dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Ayat ini udah saya tahu dan sering saya sampaikan kepada orang lain. Tapi terkadang kalau kita mengalami sebuah kejadian, kita lupa dengan apa yang sudah kita pelajari, teman-teman sekalian. Makanya kita butuh pengingat dari orang lain. Dokter ini mengingatkan saya dengan kalimat anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Dalam surah Al-Anbiya 83, Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, ya Allah, saya ini kau timpakan sakit ya Allah. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Kalimat dari dokter itu seakan-akan kembali mengingatkan pada saya, apapun yang Allah berikan kepada kita, yang kita nggak suka sekalipun, adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya jadi teringat bahwa oh ya, anak saya Allah uji dengan mungkin masih terus berobat terus karena Allah sayang kepada kita. Oh iya, Allah uji kita dengan misalnya kesulitan ekonomi di tengah pandemi ini, sampai saya dapat banyak SMS, Boki tolong kami, Boki saya udah nggak tahu lagi, bingung mau ngapain, bingung. Saya pinjam uang atau saya gadaikan ini, gadaikan itu, saya nggak punya uang lagi untuk bayar uang sekolah anak saya. Itu banyak sekali saya dapat SMS begitu. Allah uji dengan ekonomi luar biasa.
wa anta arhamur rahimin. Karena Engkau lah yang Maha Penyayang, ya Allah, yang paling penyayang dari semua penyayang. Jadi kalimat ma fi qalbi ghairullah, tiada dalam hatiku selain Allah Subhanahu wa taala, tiada perkara apapun selain Allah Subhanahu wa taala, itu banyak maksudnya. Salah satunya adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bersandar penuh kepada Allah atas segala sesuatu, dan tahu bahwa yang memberikan itu Allah, yang bisa menolong juga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang